Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pak Camat serta bapak-bapak unsur pimpinan kecamatan Muslikai yang saya hormati, al-mukarramun para ahli ulama, sing hadir Pak Profesor Asep, Pak Ketua MUI, mungkin Bapak KUA dan semua yang hadir pada kesempatan ini. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bisa bertemu bersilaturahim setelah cukup lama kita ngerem gitu. Saya sendiri harus 2 kali itu diisolasi, alhamdulillah. Mudah-mudahan musibah pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan berbagai macam usaha perbaikan apa-apa yang selama ini terasa sebagai dampak dari pandemi itu. Dan alhamdulillah pada umumnya umat sabar menghadapi ini. Dan bahkan di sini walaupun dalam suasana pandemi, masjid yang indah, Masjid Abu Bakar, bisa secara resmi pagi ini kita buka bersama-sama. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagai muslim tentu kita terpanggil untuk bisa membangun masjid. Tapi sering saya katakan, kalau semangat membangun masjid, jangan seperti semangat membangun pasaran begitu. Resep nyun teresep ngisi. Oleh karena itu, program utama setelah masjid yang indah yang dapat kita banggakan ini dapat berfungsi sebagai pusat kegiatan umat Islam, khususnya tentu saja sholat berjamaah. Pak Camat tadi menyampaikan bahwa dekat dengan Masjid Abu Bakar ini ada proyek masjid besar, katanya terbesar kedua setelah Istiqlal, wallahu alam, tapi paling tidak di Jawa Barat paling besar pasti. Dan ini pun adalah sebuah kebanggaan kita semua dan rasa syukur kepada Allah. Terima kasih kepada bapak-bapak dari daerah, dari Kota Madia maupun dari gubernuran dari provinsi yang telah berinisiatif, berusaha untuk menghadirkan sebuah masjid menjadi kebanggaan kita semua. Ibu dan bapak, masjid adalah tempat sujud. Tapi di masjid bukan hanya untuk sujud dalam arti harfiah, walaupun namanya tetap masjid atau musola, tempat sholat. Seluruh kegiatan yang baik boleh dilakukan di masjid, kecuali yang memang dilarang oleh Nabi, seperti yaitu praktek transaksi bisnis. Tidak boleh di dalam masjid buka kaki 5 begitu. Dan di dalam masjid tidak boleh dikeluarkan suara-suara keras sehingga mengganggu kenyamanan orang yang beribadah. Orang yang junub juga tidak boleh berada di masjid, jadi tidak boleh disediakan kamar yang dikontrakkan kepada pengantin baru, tidak boleh. Ya, yang lama juga sama, nggak boleh. Tetapi semua kegiatan yang baik boleh dilakukan di masjid, tentu saja kecuali yang dilarang oleh agama. Kalau yang dilarang masjid dilarang, maka di dalam masjid lebih dilarang gitu kita. Rasulullah SAW memberi contoh kepada kita awal membangun masyarakat Madinah yang sukses menjadi teladan dan unggulan di seluruh dunia, itu diawali dengan membangun masjid. 622 dengan sekitar 200 orang, Nabi meninggalkan kota Makkah, hijrah. Sebelum sampai ke tempat tujuan di perjalanan sambil transit menuju rombongan berikutnya yang dipimpin Ali bin Abi Thalib, Nabi membangun Masjid Quba namanya, yang kemudian Masjid Quba ini mendapatkan kedudukan tersendiri. Nabi menyatakan, barang siapa yang melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba, ia akan mendapatkan pahala seperti pahala ibadah umroh. Ya, kita belum bisa ke Quba karena umrohnya terbatas sekarang, tapi insya Allah pada satu saat nanti juga akan umroh dan haji, insya Allah mungkin tahun ini juga haji sudah bisa. Baik, selanjutnya setelah selesai membangun Masjid Quba, belum melanjutkan perjalanan, kemudian membangun masjid yang kemudian menjadi Masjid Nabawi, salah satu di antara 3 masjid yang dianjurkan oleh Nabi agar umat Islam dapat mengunjunginya. Masjid tertua yaitu Masjidil Haram di Mekah, masjid yang ada di Palestina, Masjidil Aqsa, dan yang ketiga Masjid
Nabawi. Berbahagia sekali bapak-bapak atau ibu yang sempat berkunjung ke 3 masjid itu, dan yang belum berkunjung harus ada keinginan bisa berkunjung ke sana. Kita diberi kesempatan juga untuk menikmati rumah Allah, karena Nabi SAW menganjurkan kepada kita, man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang dengan ikhlas membangun masjid semata-mata mengharap ridha Allah, maka Allah akan menyediakan gedung di surga. Ini luar biasa penghargaan. Awal membangun masyarakat Madinah setelah membangun masjid, beliau membangun masyarakat yang rindu masjid, masyarakat yang demam masjid, masyarakat nuraresep ke masjid. Beliau menyampaikan pesan-pesan moral yang bertebaran dalam buku-buku hadis. Langkahmu ke masjid adalah ibadah, langkahmu ke masjid adalah amal soleh, langkahmu ke masjid adalah kifarat penghapus dosa, langkahmu ke masjid akan mengangkat derajat dan harkatmu di sisi Allah dan di sisi manusia, langkahmu ke masjid akan memberikan ketenteraman dan ketenangan. Saya mendapatkan informasi dari beberapa teman senior beliau di ITB, tapi beliau menyampaikan sebuah pengalaman spiritual, yaitu kami mendapatkan kenyamanan, ketenteraman, ketenangan justru setelah kami banyak berkunjung ke masjid. Pada tahun-tahun 80 atau sebelum 80, beliau sering memberikan statement kepada saya yang menyakitkan. Apa itu agama? Agama itu bukan ilmu, bukan sains. Agama itu belief. Ngapain diajarkan? Ya, saya diam saja karena waktu itu saya mendapat tugas untuk memberikan kuliah agama dan D3 di ITB. Tapi terakhir saya betul-betul merasa kagum. Bapak-bapak yang dulu agak sinis itu luar biasa. Mereka justru ahli masjid. Mereka menemukan kenikmatan spiritual karena justru mereka datang ke masjid. Saya juga punya beberapa nama dari alumni-alumni yang pernah saya ajar, yang dulunya nakal. Biasanya jadi guru itu suka ingat kepada murid itu yang nakal pisan atau tapi bagir pisan begitu. Kalau yang sedang-sedang begitu tidak diingat oleh dosen. Nah, ini yang dulunya dalam tanda kutip nakal-nakal itu, dia terus terang menemukan satu kenikmatan dan kelazatan dengan banyak berkunjung ke masjid. Bukan soal rasional, tidak rasional, tapi inilah salah satu dari dan bagian daripada tuntutan kehidupan manusia. Bapak-bapak barangkali yang sempat membaca satu polemik besar yang mewakili spiritualisme Islam dan rasionalisme Islam antara Al-Ghazali dengan Ibnu Rushdi. Al-Ghazali menulis buku Tahafutul Falasifah, kesesatan orang-orang ahli filsafat, dijawab oleh Ibnu Rushdi. Tahafut, tetap sesatnya orang yang menulis Tahafutul Falasifah. Dan ini diwarisi oleh banyak para pemikir di dalam Islam. Ada yang rasionalis yang sangat inginnya segalanya nalar, kurang percaya. Saya mohon maaf ingin menyampaikan salah seorang di antara guru saya, juga guru Pak Asep, yaitu Profesor Dr. Harun Nasution. Beliau terkenal sosok pribadi yang mungkin dianggap representasi rasionalisme itu. Sering beliau membentak, bukan membentak, barangkali menyetop diskusi kita. Nggak usah pakai dalil, nalar, katanya usah. Ini orang Islam ini nggak maju-maju, terlalu banyak zikir, kurang mikir. Ini selalu diingat oleh para muridnya. Tapi dalam tahun-tahun terakhir beliau sendiri justru bergabung dengan Abah Anom di Suralaya, mengikuti Qadariyah Naqsabandiyah yang kegiatannya bukan mengembangkan nalar, tapi mengembangkan spiritual zikir. Boleh setuju, boleh tidak soal zikirnya, tapi yang saya maksud adalah ada kebutuhan spiritual dalam dunia kehidupan modern ini, yaitu melupakan segala kesibukan duniawi yang syarat dengan macam-macam yang tidak nyaman itu, kemudian serahkan kepada Allah melalui doa, melalui zikir. Maka lahirlah dalam dunia Islam namanya yang disebut tradisi uzlah. Nabi melakukan sebelum kenabian, namanya untuk berdiam di masjid di Gua Hira. Tapi itu jangan dilanjutkan, karena Nabi hanya sebelum jadi Nabi beliau tahanus di Gua Hira. Jadi sekarang umatnya, para ustadz, jangan ke gunung, ya lebih baik ke Masjid Abu Bakar begitu maksud saya. Di masjid ini disilakan. Malah kita sekarang sedang menghadapi masjid bulan Ramadan. Ini saatnya
Ramadan terutama bapak-bapak harus lebih banyak di masjid dibandingkan dengan di bulan-bulan lain, karena ada satu sunnah Rasul yang dilakukan oleh Rasul, bahkan istri beliau ikut, para sahabat, namanya i'tikaf. Ya, ada debat-debat i'tikaf di luar itu, tapi kalau i'tikaf di penghujung akhir Ramadan itu jelas maksur disepakati. Barangkali kehadiran masjid apa dengan i'tikaf ini salah satu kegiatan. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menciptakan satu situasi, tentu ini juga teladan bagi kita yang mengelola masjid. Bagaimana orang itu ketagihan datang ke masjid. Jangan ada orang yang jadi kapok datang ke masjid sekali senal lengit, dua kali sabatu butut ke lengit, nurhat nusai makomo bisa dekat pagi. Jadi orang datang ke masjid itu merasa mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu, sapa orang yang datang ke masjid oleh DKM, tanya, kumaha wartos damang, rai kumaha itu terasa berapa? Hilap ya jangan kawin nanti. Jadi menyapa, disapa, jangan dibiarkan. Ini saya kira sebuah resep spiritual dalam menghadapi tantangan dunia kehidupan modern yang syarat dengan macam-macam. Bapak-bapak dan ibu merasakanlah sekarang ini apa yang ada di sosial media ini. Ya ada yang baik-baik lah, ada pidato Pak Asep gitu, ada. Tapi kan yang banyak yang bikin sebelum, bikin kuhul, bikin jengkel, musuhin orang lain. Coba itu semuanya kita manfaatkan waktu, terutama bulan Ramadan. Saya menggarisbawahi tentang Ramadan karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberi contoh kepada kita. Begitu akan masuk Ramadan, beliau sering berpidato. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh rahmat dan bulan yang penuh berkah. Bahagialah kalian karena kalian akan bertemu dengan bulan yang setiap amal mendapatkan pahala lebih besar. Ibadah sunat berpahala dilakukan di bulan Ramadan mendapat pahala seperti ibadah wajib di luar Ramadan. Ibadah wajib di bulan Ramadan mendapat pahala seperti ibadah 70 kali ibadah wajib yang dilakukan di luar Ramadan. Makanya Ramadan itu diberikan puluhan nama. Syahrul Najah, bulan keselamatan. Syahrul Jud, bulan kedermawanan. Di bulan Ramadan tiada hari tanpa infak. Disiapkan mangga ibu-ibu menjelang Ramadan sudah katos kagungan infak. Tiada hari tanpa infak, masukkan infak. Yang biasa merokok ririn gelap masukkan artosna sanes rokokna. Biasa ibu belanja barangkali 100 ribu, potong 25, 25 masuk. Sebelum akhir Ramadan segera buka supaya pahalanya pahala Ramadan. Ya, kalau tidak mau dibuka serahkan kepada DKM dengan kantong, dengan kotaknya, tapi harus kuat iman. Nanti setelah diberikan, ayo 2 juta ibu, aduh ini gede, ini orang ini mudahlah. Nah ini, memang setan itu suka masuk kalau agak besar. Kalau yang kecil-kecil ikhlas begitu. Ya ada hari kan apa yang kata Rasul andai kata orang itu tahu tentang keistimewaan keunggulan Ramadan, pasti dia gembira bertemu dengan bulan Ramadan. Dia akan sedih ketika berpisah dengan Ramadan. Jadi kalau kita tahu keunggulan Ramadan, sabda Rasul kita akan seperti itu. Jadi kalau kita datang Ramadan cerak, aduh aing mah geus puasa deh wae teu kaur lintuh. Nah ini belum mengerti keunggulan Ramadan. Jangan lupa Ramadan itu syahrul ijabah, doa yang banyak, tapi jangan lupa kalau doa jangan egois. Harus doakan juga negara ini, harus doakan juga para pemimpin kita. Ada pemimpin kita pika sebelumnya sing menang hidayah supaya pika sebelum. Jadi caranya itu ada dakwah melalui jalur vertikal ke sana, tidak langsung kepada orang, tapi dan itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab itu masuk Islam bukan karena diskusi, bukan karena gelut dan bukan debat. Kalau debat mungkin dia menang, tapi dengan kekuatan doa. Jangan lupakan doa silahul mukminin. Di tengah berbagai macam problem, mungkin kekecewaan, ketidaknyamanan, sebagai muslim, mari kita berpikir positif. Masuk ke masjid, lakukan sholat, doakan supaya mereka mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang paling baik adalah doa seseorang untuk orang lain, dan orang lain yang tidak tahu dirinya sedang didoakan. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan. Selain itu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat dan kita lanjutkan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa dampak dari pandemi ini kemiskinan bertambah banyak. Orang yang miskin, yang hilang lapangan pekerjaan ini ditambah banyak.
Tapi ini nggak bisa diselesaikan dengan hanya pidato dan tausiah. Harus prak sekarang ini. Dan DKM, pengurus masjid harus tampil, hadir dalam mengatasi problem ini. Sejak awal di kota Makkah, Nabi sudah mendapatkan sinyal wahyu bahwa masyarakat yang akan dibangun oleh Nabi itu adalah masyarakat yang at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Surat Quraisy itu Makkiyah. Sejak di Mekah belum ada aturan waris, belum ada aturan apa, tapi sinyal tentang apa idealisme masyarakat oleh Quran sudah gambarkan. Muhammad, masyarakat yang kau akan bangun itu harusnya masyarakat yang bebas dari rasa lapar dan bebas dari rasa takut, aman. Inilah perjuangan kita dengan segala macam yang baik, segala macam yang sesuai dengan aturan yang berlaku, membebaskan manusia dari rasa lapar. Artinya kemiskinan harus berkurang. Orang-orang yang peminta-minta harus berkurang, dan ini harus ada terobosan-terobosan. Masjid harus hadir. Jangan hanya mengumpulkan uang banyak dilaporkan hari Jumat tapi tidak dipakai. Harus ada yang hadir. Dan saya yakin di sini informasi banyak sekali masjid yang sudah melaksanakan ini. Memang nggak kantun diteraskan di bulan Ramadan ini, berusaha kita menolong orang-orang anak yatim dan orang-orang miskin. Kita ingat jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keresahan Nabi pada waktu wahyu agak sedikit terlambat, tercantum dalam surat Wadduha. Dalam surat Wadduha itu Allah menjamin bahwa Allah tidak marah, Allah tidak meninggalkan kamu, Allah tetap akan bersama kamu, dan dijanjikan kepada Nabi. Saya yakin janji ini berlaku juga bagi kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Hari esokmu cerah, masa depanmu indah, nikmat yang Allah berikan akan terus mengalir dan kau senang, fatarda, kau senang. Apa syaratnya? Apa yang harus dilakukan supaya mendapatkan walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda? Yang pertama, fa ammal yatima fala taqhar. Jangan kau coba-coba sakiti anak yatim. Menyakiti anak yatim bukan memukul, tapi membiarkan mereka menderita itu menyakiti anak yatim. Satu, kemuliaan dan masa depan umat akan baik kalau anak yatim kita urus. Yang kedua, wa ammasaila fala tanha. Jangan kau usir orang yang minta-minta. Perintah ini yang awal-awal beliau menerima tahun-tahun pertama kenabian di Makkah, terus menjadi bagian daripada kehidupan beliau. Sangat dekat dengan anak yatim, selalu menolong orang yang minta-minta, dan beliau sendiri menyatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah. Di sorga nanti saya akan bergandengan tangan dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim. Orang yang sayang anak yatim, orang yang sayang pada anak yatim berarti sayang kepada saya. Orang yang membenci anak yatim berarti benci kepada saya. Ini pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin ibu akan mengatakan, alhamdulillah Pak Ustaz, dapun dan cek yatim itu mengkasih Ustaz 70 tahun. Nah, itu mah akhi yatim atau sanes anak yatimnya. Akhi yatimnya kedah diurus di karunya. Ini resep Wadduha. Resep Wadduha. Mari kita amalkan di bulan Ramadan ini. Jangan ada anak yatim yang terlantar. Orang yang minta-minta, Nabi menyatakan, orang yang minta-minta itu datang katanya membawa rizki, ketika pulang menghapuskan dosa dan kesalahan. Kalau kita tidak bisa memberi dengan berbagai macam pertimbangan, karena langanan piraku atau tiap hore, hari banget gagah dengan barang pentak wae. Ada persoalan yang kita tetap berlaku ketentuan apa? Qaulun ma'rufun khairum min sadaqati yatba'uha. Jangan mengeluarkan statement-statement yang menyakitkan. Siapa tahu kita salah pandang atau salah perhitungan. Ucapan yang baik itu lebih terhormat daripada memberi sambil menggerutu. Masih hantu sabaraha tapi kok kelutusnya 2 jam. Minta saya kalanganan apa naon atau hese dengan duit. Jangan mau punten karena tahu bahwa dia itu malas ini. Sudah apa dan kurang baik lah, silakan, tapi dengan ucapan yang baik, dengan ucapan ini luar biasa detail. Agama mengajarkan kepada kita untuk bagaimana mencapai sebuah masyarakat yang at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Sekali lagi, masjid harus hadir dalam rangka at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Masjid harus hadir
mengurangi apa yang disebut yukadzibu biddin, pendusta-pendusta agama, yaitu mereka yang membiarkan anak yatim dan menyakiti orang-orang miskin. Begitu dalam surat Al-Ma'un, surat Al-Ma'un. Mudah-mudahan beberapa hari lagi sebelum Ramadan, kepada ibu dan bapak yang masih punya hutang, yang lupa, maksud saya hutang puasa, harus dibayar sebelum Ramadan. Kalau ternyata tidak bisa karena mungkin menstruasi atau ada halangan, hutang puasa tetap harus dibayar. Tidak ada pemutihan hutang puasa, harus bayar nanti. Dan yang kedua adalah insya Allah tidak perlu pakai bunga, tapi harus tambah taubat karena sengaja meninggalkannya. Yang kedua, kita harus mempersiapkan segala pembekalan untuk Ramadan. Apa saja selain harus sehat, tentu saja kita juga harus siap untuk bisa bekal di bulan Ramadan. Kegiatannya disesuaikan dengan semangat saum. Yang biasa punya restoran, jangan buka jam 11, bukanya jam 5, disediakan bungkus untuk dikirim ke rumah. Ada solusi. Jangan punya pendapat bahwa bulan Ramadan itu tidak boleh usaha. Enggak, usaha tetap. Cuma sekali lagi disesuaikan dengan keadaan umat yang sedang saum. Dan yang ketiga, begitu juga di bulan Ramadan itu semangat untuk kebersamaan, ukhuwah harus terus. Ada potensi-potensi hal-hal yang menyebabkan kita ini karena beda pendapat, kecenderungan menjadi ada jengkel, jadi bertengkar, segera hilangkan. Sekali lagi, masjid harus hadir mengatasi berbagai macam perbedaan pendapat. Nggak mungkin dihapuskan seluruhnya, tetapi adalah toleransinya, tasamuhnya yang harus kita tanamkan. Ya sudahlah, kita memungkinkan berbeda pendapat, toh salatnya sama, menghadap ke kiblat dan seterusnya. Sikap yang seperti inilah sekarang ini yang diharapkan, termasuk saya baca dari pemerintah kita, yaitu bagaimana kita tidak terganggu, tidak tergoda oleh statement-statement, oleh informasi keambak lebah izin kebatur. Sudah lupakan, saum kita dari hal-hal yang tidak baik. Mudah-mudahan Ramadan yang sekarang adalah Ramadan yang lebih berkah untuk kita bersama. Atur nuhun Pak Camat yang telah berusaha bersama-sama para ulama untuk melaksanakan tugas bagian daripada dakwah garapan para ulama dan sekaligus menjadi program pemerintah daerah. Kami memang sudah bertekad ingin bersama-sama pemerintah daerah untuk membangun kota Bandung sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Apunten kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi atas segala kesempatan kepada saya, dan alhamdulillah ini hampir 80 tahun hampir 80, alhamdulillah masih bisa hadir. Kemarin pengalaman pandeminya cukup 2 kali, tapi dikeremnya 3 kali Pak, karena semuanya di rumah kena, malah saya dikerem di hotel jadi 3 kali. Alhamdulillah. Banyak orang yang karena soal isolasi itu malah alhamdulillah Pak tamat Quran 2 kali, oh, alhamdulillah. Jadi ada yang begitu, tapi ada juga yang agak sedikit stres mungkin. Nah, kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilangkan kesombongan kita dalam menghadapi ini. Tapi yang kedua juga adalah ikhtiar yang maksimal. Semuanya Allah yang menentukan, tapi kita wajib berikhtiar. Atur nuhun sekali lagi, mugi kersa ngapunten bila aya hal-hal anu kirang raos kirang sae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.